Kalau tenaga kerja itu dari versi banyak. Kalau kita lihat ya, tapi yang paling saya nggak percaya punya Pemda karena Kenapa? itu jauh dari hasil. Misalnya kalau kita lihat dari Irma bilang 32.000. Irma itu apa? Sorry. Irma itu salah satu saya lupa kepanjangannya apa bahasa Inggris. Jadi itu yang punya legalitas untuk mengeluarkan sertifikasi, itu standar tertinggi dalam pertambangan. Oke. Jadi kalau misalnya orang udah tersertifikasi Irma, produknya itu bisa beredar di Uni Eropa atau Amerika tanpa lagi melalui satu seleksi yang benar-benar ketat bang. Secara gambaran umumnya benar-benar ketat Irma itu. Tapi kalau kita lihat data, makanya saya bilang kalau data Irma tadi itu jauh. Data yang diberikan dari Disnaker ke saya itu 23.000. Yang ironisnya itu justru dikirim tanpa diedit lagi berdasarkan hasil dari ChatGPT. Iya, masih ada. Nah, sementara gimana? Maksudnya gimana? Jadi yang format GPT ini kan kita semua dalam meminta. Iya, saya kirimkan ada sekitar 10 pertanyaan lah, termasuk bagaimana proses pengawasan selama ini terhadap tambang, ketenaga kerjaan di tambang segala macam, terus proporsi tenaga kerja asing lokal, terus yang dari luar Maluku Utara itu berapa segala macam, pertanyaan-pertanyaan terkait itu. Nah, yang dikirim ke saya itu hasil dari ChatGPT bang. Yang nggak diedit sama sekali. Yang nggak diedit sama sekali. Dari mana kalau saya tahu lah. Kita hari ini kan ChatGPT di mana-mana bang. Dan artinya dalam mencoba lagi untuk formatnya format ChatGPT bang. Nah, sementara kalau kita lihat hasil Irma, data Irma itu 32.000 tenaga kerja harita. Nah, ya mungkin saya lebih percaya Irma karena mereka kan menjalankan proses ada standar-standar, ada beberapa standar yang benar-benar ketat dalam seleksi mereka. Nah, tapi kemudian yang jadi masalah itu kan orang hanya lihat di penyerapan tenaga kerjanya itu. Kita kan belum tahu apakah tenaga kerja asing harita itu punya kita kan nggak tahu. Ada beberapa sumber informasi dari teman-teman saya yang di tambang itu bahwa hampir setiap hari ada tenaga kerja asing yang masuk, dan setiap mereka masuk jaring sinyal HP itu hilang bang. Setiap kali ada tenaga kerja yang masuk, saat mereka mendarat atau merapat di pelabuhan sinyal handphone di di Pulau Ubin hilang. Berapa lama? Ya sampai prosesnya udah selesai ya. Oke. Jadi bukan satu orang doang yang ngomong ke saya, banyak teman-teman. Saya punya yang memudahkan saya untuk mengerjakan tesis ini saya nggak bisa bohong juga. Banyak karyawan-karyawan harita itu yang kebetulan teman-teman saya yang kasih data. Iya. Tapi mereka name ya, tidak. Iya, saya nggak bisa sebutkan untuk melindungi karena PHK bang ancamannya. Oh iya. Iya. Sudah pernah terjadi? Pernah. Banyak aktivis kan yang di PHK hanya karena mau mendirikan serikat buruh. Sampai sekarang kan harita nggak ada serikat buruh. Nah, termasuk itu yang saya tanyakan ke Disnaker. Karena kalau nggak ada serikat buruh, yang nggak ada wadah untuk menampung aspirasi karyawan. Mereka nggak punya satu posisi tawar untuk menjamin hak-hak mereka itu bisa dipenuhi sepenuhnya oleh perusahaan sesuai undang-undang. Kalau nggak ada serikat buruh, mereka mau mengharapkan ke siapa? Ke Pemda. Sementara ini bagian dari PSN yang dikontrol langsung oleh pusat. Pusat itu negara maksudnya? Negara. Makanya yang saya soroti kan hubungan negara itu, proteksi kebijakan negara dalam bisnis ekstraktif Harita Group itu yang sebenarnya yang paling saya soroti dari tesis saya. Sekarang kan nggak mungkin
mereka bisa sebesar ini, mereka bisa menjalankan produksi ataupun apa konflik-konflik yang terjadi dengan warga itu gak mungkin kalau nggak ada campur tangan negara. Operasi Harita itu dijaga sama TNI Polri kok. Hah? Maksudnya Dijaga TNI Polri di mananya, di di lokasi pelabuhan, di lokasi itu dijaga sama TNI Polri. Orang pelabuhan itu lokasi tambang juga. Iya, itu pemukiman sekaligus mau masuk ke wilayah pertambangan. Itu kan dijaga TNI Polri bang. Kan abang bisa lihat reportase yang investigasi narasi yang mereka diusir dari Kawasi. Mungkin udah menunjukkan betapa negara itu terlibat aktif di dalamnya dalam mengamankan proses produksi dan aktivitas bisnis Harita Group Yogi. Belum lagi kita lihat yang di Wowoni kan, yang masif benar 2 tahun belakangan ini benar-benar masif terjadi konflik warga sama perusahaan. Dan sampai sekarang negara diam aja. Oke. Nah ini juga agak negatif. Padahal saya tadi mintanya positif. Kok bisa negatif semua? Apa nggak ada positifnya? Misalnya CSR kesehatan biasanya ya di satu kawasan gitu ada fasilitas kesehatan yang dibangun oleh perusahaan itu untuk warga. Itu ada atau tidak? Fasilitas kesehatan ada. Tapi misalnya gini bang, mereka bangun fasilitas kesehatan, tapi fasilitas kesehatan itu dibuat untuk menangani, misalnya saya bilang gini, rumah sakit ada itu tuh untuk mengobati orang yang sakit kan. Iya. Tapi bagaimana ketika kesakitan, penyakit itu lahir karena aktivitas perusahaan. Kita bisa lihat misalnya data Jatam itu tahun 2020 sampai 2021 dari 4.000 penduduk Kawasi, 900-nya itu terkena penyakit ispa. 124 diantaranya itu bayi umur dari 0 sampai 1 tahun. Itu bukan menyelesaikan persoalan kesehatan. Itu aktivitas yang menghasilkan penyakit di situ. Apakah itu sudah dipastikan bahwa ISPA dan sebagainya itu terjadi karena adanya aktivitas tambang? Apa enggak karena sebelumnya mereka memang sudah menderita seperti itu? Belum ada bang. Masalahnya kan ya aktivitas pertambangan. Kalau kita lihat di Pulau Obi, aktivitas bisnis Harita itu menghasilkan deforestasi 19.000 hektar. Dari luas pulau berapa? Luas pulau itu sekitar 3.000-an meter persegi. 3.000 meter. 3.000 lebih. Dia hampir masuk dalam wilayah pulau-pulau kecil. Itu pulau Obi-nya. Pulau Obi. Iya. Kemudian deforestasinya 19.000 hektar. Luas konsesinya 11.000 sekian. Itu kita belum bicara pinjam pakai kawasan hutan ya. Yang data-datanya Bang Jimmy boleh baca karena banyak. Dan setiap tahun itu bahkan ada dalam tahun yang sama, setiap bulannya itu ada pinjam pakai kawasan hutan diperluas lagi. Oh, tadinya 11.000 izinnya, sekarang Itu 11.000 itu konsesinya yang diberikan, konsesi untuk pertambangan. Jadi kita belum bicara pinjam pakai kawasan hutan lagi. Oke. Nah, itu sudah tadi yang positifnya meskipun ada negatifnya. Nah, kemudian di catatan Galang sendiri, dampak negatif dari Harita Group ini ada di sektor-sektor atau bidang apa saja? Selain tadi sudah disebutkan di kesehatan sama yang paling parah kan di lingkungan bang. Yang paling di lingkungan, yaitu yang saya bilang tadi, deforestasi 19.000 hektar. Belum lagi kita bicara soal sumbangsi kerusakan biota laut. Nah, saya pakai juga data dari jurnal yang ditulis Muhammad Aris itu tentang kerusakan 12 biota laut itu, yang dia diambil sampel dari ikan-ikan dan yang melalui penyebaran endapan limbah itu, hasil limbah itu yang limbah dari hasil pertambangan itu. Harita Nikel ini. Iya.
Berarti di laut atau di sungai? Dari sungai itu yang ke laut. Sungai ke laut. Iya. Dan nanti abang cross check lagi. Saya lupa soalnya cukup banyak data itu yang tumpang tindih di kepala saya. Tapi Harita itu mereka pernah dapat izin deep sea tailing itu, pembuangan limbah laut. Nah, kalau kita lihat, kita nonton misalnya reportase narasi itu masih ada bekas-bekas pipa pembuangan ke laut itu. Nah, kecuali yang di Tempo kemarin yang diklaim mereka sebagai proyek advertising bukan produk jurnalistik itu kan menyebabkan ya dampak-dampak positif lah dari pertambangan, terutama yang menyangkut CSR. Oke. Kalau gitu kita coba lompat sebentar ke Bung Erwin Sugiana. Kalau dari Kiara sendiri, karena Kiara lebih concern ke isu-isu perikanan dan sebagainya, apakah hal yang sudah disampaikan oleh Galang ini juga sudah pernah diteliti atau bahkan diadvokasi oleh Kiara? Konteksnya di Pulau Obi ya. Kalau untuk Pulau Obi sendiri kami memang tidak melakukan pendampingan ataupun melakukan kajian di situ ya. Tapi kan kalau bagi kami concernnya adalah karena Pulau Obi ini termasuk dalam apa yang dinamakan sebagai pulau kecil. Pulau kecil itu kan luasannya kurang lebih 2000 km persegi ya, berdasarkan Janclos 82. Dan seharusnya pulau kecil itu karena sifatnya yang sensitif, jadi pulau itu sebetulnya dia punya sifat yang kalaupun dia tidak diganggu, dia rentan, dia pasti akan shrinking, dia akan mengecil. Kalau iya, luasan pulau itu kalau dia tidak, kalaupun dia tidak diganggu karena ada dinamika segala macam, itu pasti akan dia punya kecenderungan untuk menyusut ya luasannya. Makanya kemudian buat kami kegiatan pertambangan itu seharusnya tidak ada tempatnya di pulau-pulau kecil seperti itu. Dan itu yang kemudian juga menyebabkan kami waktu itu terlibat dalam advokasi Wawoni, Pulau Wawoni, ya. Di Harita juga. Dan Harita waktu itu bahkan sampai mengajukan pengujian untuk undang-undang tentang pesisir dan pulau-pulau kecil mengenai pasal saya lupa pasal 23 atau 33 yang mengenai penambangan aktivitas penambangan dan aktivitas yang berbahaya dilakukan di pulau-pulau kecil. Mereka menginginkan bahwa di Mahkamah Konstitusi kemudian membebaskan untuk melakukan penambangan di pulau-pulau kecil. Sementara di undang-undang tentang pesisir dan pulau-pulau kecil sendiri sebetulnya itu dikategorikan sebagai kegiatan yang bersyarat ya di awalnya. Tapi kemudian justru ketika Harita melakukan gugatan itu, justru sebetulnya putusan MK malah menegaskan bahwa penambangan itu sebenarnya tidak dilakukan di pulau-pulau kecil. Seperti itu. Yang mengajukan itu pengujiannya Harita, kemudian kami Mahkamah Konstitusi. Dan waktu itu kami berserta menjadi penggugat intervensi bersama kawan-kawan beberapa NGO yang lain begitu. Kami mengajukan diri menjadi penggugat intervensi karena yang digugatnya kan pemerintah Indonesia dan kami kemudian mengajukan diri menjadi penggugat intervensi karena kami melihat kalau ini nggak dikawal prosesnya pasti bablas, karena kita melihat misalnya saksi-saksi yang diajukan oleh pemerintah cukup kuat juga waktu saat itu di persidangan seperti itu. Nah, kalau berdasarkan hal tadi ya, kami juga prihatin sebetulnya kenapa kemudian wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam mineral ya terutama ya, itu kan kebanyakan berada di wilayah Indonesia Timur yang dia kaya akan sumber daya perikanan juga.
Misalnya daerah Obi ya, daerah Obi, kemudian Raja Ampat dan juga Bawoni, itu kan wilayah-wilayah yang sebetulnya lintasan pelagis besar. Ya, tuna, cakalang, dan tongkol itu pasti sangat besar ya dari situ, apalagi tuna, karena dia kan bermigrasi dari Jepang sampai turun ke bawah ya, dan itu salah satu sumber daya perikanan yang selama bertahun-tahun itu justru menghidupi warga di sekitar situ. Saya tahu karena saya pernah sering bolak-balik dulu dari tahun 2014 sampai 2000 sebelum COVID ya, saya sering bolak-balik ke Maluku Utara, sehingga saya cukup paham bagaimana kemudian warga di Maluku Utara itu kehidupannya kalau mereka nggak bertani ya di sektor perikanan, di nelayan gitu. Apalagi di daratnya sebetulnya sudah cukup kaya, mereka sudah berkecukupan misalnya dengan pala dan cengkeh yang ada di wilayah tersebut. Nah ini memang kalau habitat kami melihat ada kecenderungan memang mereka beroperasi di wilayah-wilayah pulau kecil, dan skala tambangnya juga nggak terlalu besar. Beda misalnya dengan Vale yang ya luas atau Iwik ya, nah, itu kan luas dan besar konsentrasinya. Tapi kalau habitat dia kecil-kecil, dia memecah dirinya dalam perusahaan-perusahaan canggih lagi, perusahaan-perusahaan turunan anak-anak usaha yang lain. Itu menurut bacaan Kiara mereka melakukan. Ini juga soal kemudahan mendapatkan perizinan sebetulnya. Jadi kalau skalanya kecil kan pasti akan lebih mudah untuk proses lobby segala macam. Nah kalau di Wawoni sendiri yang terjadi itu kan sampai kemudian di bidang pakainya kemudian dibatalkan, bahkan sampai di PK ya, di Mahkamah Agung juga akhirnya menyatakan bahwa izin bidang pakainya dicabut begitu. Tapi juga walaupun mereka kalau nggak salah terakhir itu baru sekitar 40 atau 50 kali pengapalan gitu ya, dari situ itu kerusakannya sudah cukup luar biasa. Saya sempat ketika awal-awal habitat beroperasi di Wawoni, saya sempat ke Wawoni dan ketemu anak-anak kecil, mereka bilang lautnya kayak jas jus ya. Apa itu maksudnya? Kayak minuman jas jus gitu loh. Warnanya warna lautnya kalau anak kecil itu kayak jas jus. Laut kami kayak jas jus. Oh kata anak kecil itu. Jadi itu memang ya saya sepanjang pengalaman saya ya kecimpung dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tambang, buat saya dan apa yang saya temui, yang namanya pertambangan itu pasti merusak satu ya. Penanganan dampaknya saya tidak pernah melihat di Indonesia ini secara serius ngomongin bahwa dampaknya bisa eliminasi dan rupa. Saya nggak menemukan tempat. Padahal kan seharusnya ada syarat-syarat ada syarat yang ketat ya untuk mengeliminasi itu kan. Iya. Standar-standar internasional kan ada. Ada, tapi itu kemudian nampaknya sangat sulit untuk dipatuhi ya. Kayak kita nggak melihat lah pokoknya. Kalau dalam pengalaman saya dari tahun 2004 ya, saya melihat mulai dari penambangan emas yang di Minahasa di Ningwon, penambangan emas. Waktu itu saya kebetulan mendokumentasikan sampai warga kemudian akhirnya pindah dari satu kampung gitu karena memilih untuk hidup lebih selamat begitu. Itu juga sama seperti tadi misalnya karena pemerintah memberi izin untuk pembuangan tailingnya ke laut begitu, dan kemudian sumber daya lautnya hancur, warganya terkena pencemaran gitu. Dan hal-hal yang sama juga saya temukan di berbagai tempat di mana pertambangan beroperasi. Jadi bisa dikatakan kalau pertambangan beroperasi itu warga pasti akan terkena kutukan sumber daya. Jadi jangan kita nggak pernah bisa melihat di satu tempat begitu warganya menjadi sejahtera karena pertambangan. Itu kita hampir nggak pernah menemukan.
Kan ada pendatang, ada aktivitas ekonomi yang itu tidak mensejahterakan. Nah, pertanyaannya kemudian seberapa lama itu akan bertahan? Kalau kita bicara akan sustainability, berapa lama itu ekonomi yang dibangun dari tambangnya itu tahan? Begitu tambangnya kemudian selesai, depositnya sudah semakin tidak ekonomis, tentu aktivitas pertambangannya akan menurun kan. Jadi pasti ekonominya akan terdegradasi dari situ. Mas tadi sempat disampaikan Mas Galang kalau tidak salah Karita punya izin buang tailing bawah laut. Itu memang secara aspek dampak lingkungan nggak berbahaya deh. Ada perdebatan gitu ya di antara ahli-ahli oceanografi terutama yang pembuangan deep sea tailing itu ya. Beberapa mengatakan bahwa karena ada termofil jadi perbedaan suhu begitu sehingga kemudian endapannya bisa mengendap. Tapi itu pembuktiannya sangat sulit sekali. Apalagi daerahnya misalnya ada karang gitu. Iya. Apalagi kalau di situ ada karang, yang terjadi justru pasti akan sedimennya justru akan menutup terumbu karang dan menghancurkan terumbu karang itu sendiri. Jadi karangnya mesti mati karena dia tertutup dengan terumbu karang seperti itu. Dan itu jelas kalau udah seperti itu pasti akan merusak sumber daya perikanan karena plankton atas segala macam itu tidak di terumbu karang itu tadi. Terumbu karang ini kan jadi jadi nursery ya, jadi tempat pembiakan untuk ikan dan biota laut lainnya. Artinya memang secara undang-undang ada izin pembuangan tel laut, tetapi masalah pembuangan tel bawah laut itu punya dampak itu masih betul tuh ya? Iya, Iya. seperti itu. Saya tertarik tadi ngelanjutin karena kemarin sempat baca-baca tesisnya Galang ini segala macam. Ketika tadi Mas Erwin bicara soal anak-anak di Wawoni bilang just apa? Saya lihat di tesisnya Galang ini ada foto-foto tentang perairan, ada rawa, ada apa yang memang warnanya kayak gas jus sih. Itu fotonya kalau boleh tahu didapat dari mana? Itu foto itu Sumber tersembunyinya? enggak, kalau foto itu kebetulan ada salah satu teman baik saya yang dia pernah dapat proyek dokumentasi dari Washington. Nah, Washington Post. Nah, dia datang langsung dan itu waktu itu saya masih dibaca dan kalau seingat saya belum lanjut studi. Saya masih kerja di Bacan. Dia minta saya juga untuk ajak ke Kawasi. Cuma waktu itu karena ada urusan kerjaan saya nggak bisa nemenin dia. Nah makanya itu sekarang lebih parah lagi Bang daripada yang dia foto. Karena kan itu di awal terhitung masih awal itu Bang. Ini ada pipa-pipa, ini pipa apa? Air bersih betul? Pipa-pipa itu yang dialirkan ke warga. Oh, oke. Jadi ada sungai yang benar-benar udah tercemar, ada sungai juga yang masih terhitung masih dalam batas aman. Batas aman. Batas aman itu yang dialirkan ke warga. Tapi ya perusahaan. Oh, gitu. Kalau kita lihat gratis kan? Tapi kan kalau bilang gratis, sebelum perusahaan masuk juga mereka bisa menikmati itu tanpa bayar. Iya kan? Yang bilang gratis atau bayar itu siapa? Perusahaan nggak punya hak untuk itu. Yang punya sumber daya itu kalau kita lihat undang-undang ya negara. Tapi negara kasih akses ke siapa untuk mengelola itu ya perusahaan yang nanti alirkan pipa ke warga kalau sepakat dengan catatan Maksudnya? Ya kalau berkompromi dengan perusahaan entah itu menjual lahannya atau memberikan lahannya ke wilayah konsesi pertambangan tapi dialirkan air. Kalau warga yang melawan yang nggak dapat apa-apa
Oh, Yang dipaksa pindah itu ke Eco Village itu kan 5 km dari selatan Kawasi bang. Sementara mereka biasanya hidup di pesisir. Iya kan? Village itu agak masuk ke dalam. Iya. Oh, Aksesnya kan lumayan jauh bang. Makanya saya sepakat tadi sama abang bilang, ya, apa yang sejahtera dari masyarakat yang hidup di lingkar tambang? Mereka yang merasakan dampak langsung dari aktivitas pertambangan. Ya kalau tadi abang singgung Powoni, ada 4 blok konsesi yang sampai hari ini masih berjalan di Powoni dan itu punya Harita. berapa konsesi? 4 blok konsesi itu punya Harita semuanya. Yang bahkan di MK udah kalah tapi masih tetap berlangsung. Dan kita bisa lihat kan bagaimana proteksi negara itu untuk melindungi gurita bisnis Harita Group itu. Nah, ketika ada pelepasan hak atau apapun lah itu, pelepasan hak dan sebagainya, itu ada warga yang ikut, ada juga warga yang melawan. Ketika ada warga yang melawan apakah terjadi dialog atau malah memunculkan konflik sosial, konflik horizontal? Kalau abang lihat hampir laporan tahunan Jatam itu, dan kekerasan fisik itu bahkan beberapa kali terjadi karena konflik lahan itu. Salah satunya ya setelah pasca 2017 ketika pemerintah daerah lewat SK Bupati itu memaksa dengan klaim bahwa ini sudah disepakati 60% warga yang kemudian membayar ganti rugi tanaman itu. Tadi kita obrolin Bang Ronald, tanaman anakan itu 6.000, terus pohon jambu itu kalau berbuah dihargai 75.000 per pohon. Sementara tanahnya itu kan nggak jelas, mereka rugi nggak terhadap akses tanah yang udah hilang itu. Nah sementara warga-warga yang sekarang kan mungkin tinggal sebagian kecil yang masih bertahan untuk menolak aktivitas pertambangan, sisanya kan semuanya udah menerima. Karena intimidasi itu kan entah itu secara mental ataupun secara langsung, secara fisik itu pernah terjadi, dan itu di kepala warga itu kan menimbulkan traumatis bang. Kita bisa lihat misalkan pasca ditetapkan Kepmen Kopfitnas itu tentang Kopfitnas di Kawasi 2019, gak berselang lama Kopassus latihan di OBI. Coba bayangkan di timur ini bang, satu kombi aja itu masyarakat udah ketakutan. Ini Kopassus latihan tempur di sana untuk sebagai pemetaan di wilayah fitness. Gimana orang gak terintimidasi tanpa dia terlibat langsung dengan masyarakat pun orang udah takut. Apalagi pernah ada kekerasan yang terjadi dan itu melibatkan TNI Polri. Seperti apa kekerasan yang terjadi dan melibatkan TNI Polri? Kasus terakhir apa? Ya, hampir semua kasus itu berkaitan dengan penyerobotan lahan. Oke. Yang ditolak warga kan. Jadi mekanisme pengambil alihan lahan itu, kalau dosen saya itu dia nggak sepakat bilang itu penyerobotan atau perampasan, dia bilang pengambil alihan. Sementara kalau saya sendiri, saya nggak bisa menemukan bahasa yang lebih halus dalam menjelaskan itu, karena ini orang punya sertifikat, orang punya tanah yang sudah puluhan tahun dia bergantung atas tanah itu, tiba-tiba diambil. Kita kan nggak bisa sebut itu pengambil alihan, itu perampasan. Dan mereka rampas dulu, serobot dulu, baru habis itu negosiasi. Itu kan nggak sesuai konstitusi. Negara sekalipun yang punya sumber daya, yang punya hak kepemilikan penuh atas tanah, dia juga nggak bisa sewenang-wenang terhadap itu. Ketika prakteknya sama dengan yang di Wawon, prakteknya sama begitu juga. Bukan di bawah OBI. Bukan hanya terjadi di Pulau OBI. Jadi mereka mainnya serobot dulu. Wawon ini Harita juga? Iya. Oh.
Nah, ketika terjadi penyerobotan, Bung Galan, ketika terjadi penyerobotan, tadi Bung Galan cerita, kemudian warga mungkin protes atau apa, itu ada negosiasi. Ketika negosiasi tidak ketemu, apa yang terjadi? Nah itu saya masukin, makanya saya bilang saya masukin juga data yang korban itu dipukul di kantor desa, Bang Jimmy. Itu yang saya masukin di situ. Oh, yang datang atau sampai ini? Iya, sama di Mangundap itu dipukul. Yang mukul pengurus desa? Dipukul sama ya. Mereka ini kan yang udah bersepakat, akhirnya kan negara, makanya saya bilang negara itu dari perangkat dari paling tertinggi sampai di tingkatan terendah yaitu desa. Itu saling bekerja sama untuk bagaimana merebut akses rakyat, merebut akses tanah bagi warga masyarakat komunitas lokal bersama-sama, entah itu dengan jaminan atau kesepakatan apa, saya nggak bisa berasumsi lebih karena nggak punya bukti, tapi secara garis besar bahwa pengalaman kekerasan yang dialami warga itu terjadi, dan itu bukan cuma satu kali terhadap mereka yang menolak aktivitas pertambangan hari tadi di Go. Itu oleh pengurus desa atau oleh yang dalam itu tadi oleh ya perangkat desa, termasuk di dalamnya itu terlibat TNI Polri di situ, terutama Polri. Tapi dua-duanya terlibat dalam, ya kan, kalau udah PSE udah fitness harus dijaga kan, sama militer juga, sama aparat. Jadi kita nggak bisa punya akses yang misalnya abang bilang di IWI kan masih jalan lintas bang, di Lilev itu orang masih bisa, karena itu jalan lintas bang di Pulau Halmahera kan. Tapi kalau Kawasi kan pulau sendiri di Pulau Indukobi itu bang. Jadi kita masuk nggak apa ya, emang harus punya alasan yang jelas dan apa keperluannya itu. Iya, kita nggak bisa wisata ke situ. nggak bisa sembarangan bang. Karena cuma satu pintu kawasan. Hanya satu pintu aja di kawasan. Wisata pasti wajib. Satu nih Mas Galang sebelum ke Ibu Ronald, ada dalam tesisnya Mas Galang disebutkan KPK, penangkapan KPK terhadap almarhum ya kan Gubernur Maluku Utara AGK Abdul Ghani Kasuba. Kasus tersebut berhubungan erat dengan kaitannya bisnis politik tambang yang ada di Maluku Utara dan melibatkan Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada atau Harita Nikel, Stevie Thomas, yang menyuap AGK 60.000 USD setara hampir 1 miliar ya kan. Dari kasus tersebut kemudian Ketua Gubernur AGK kerap mengobrol izin pertambangan dengan luas konsesi 387.000 hektar. Dalam proses persidangan ini kan menarik ya, AGK negara menyeret nama ya kan Presiden Jokowi dan Bobi Nasution dan Kaisang Ayan dalam dompet itu dibantu pertemuannya Mas Galang. Nah, kalau soal AGK itu kan ya udah sebenarnya rahasia bukan rahasia lagi, OTT soalnya kan. Jadi kita nggak bisa, ya ini terbukti gitu loh, ada suap dan keterlibatan. Kenapa Stevie Thomas nyuap AGK? Anak kecil kan juga bisa nanya gitu kan. Orang yang nggak sekolah pun, ya kenapa dia nyuap? Berarti kan ada timbal balik. Jadi dia nyuap untuk salah satunya untuk izin pertambangan, izin memakai kawasan hutan, karena ya daerah punya punya otoritas untuk bisa mengeluarkan izin itu. Nah, tapi apakah itu adalah akumulasi secara keseluruhan dari selama AGK menjawab, kan saya nggak bisa jamin, karena kita nggak tahu kan berapa kali dan berapa lama proses itu udah berlangsung suap menyuap itu. Tapi kan yang kalau misalnya Blok Medan itu dimuat dalam fakta persidangan bang, dan disampaikan juga sama AGK sama Kadis SDM Maluku. Nah, dia yang bilang bahwa AGK pernah ketemu
siapa Bobby itu sama Kahiyang di Sumut di Medan, dan itu berkaitan dengan bisnis pertambangan yang ada di Maluku Utara. Tapi apakah dia langsung terlibat dengan Harita? Saya nggak bisa pastikan itu, karena ada banyak tambang nikel, terutama nikel di Maluku Utara. Oh, di luar ya. Iya, kalau kita lihat data aja kan, sampai di tahun 2023 ada 59 konsesi tambang di Maluku Utara. Dari kalau secara keseluruhan di Indonesia 363 yang bersifat clear and clear. Kalau di Halmahera Selatan sendiri, selain Harita ada juga nggak ya? Ada perusahaan lain di pulau yang sebelahnya itu, di Pulau Holsagu itu ada perusahaan Monatiara Persada yang kemarin kasus suap juga ini di Jakarta. Astaga. Ya makanya saya bilang, karena itu bang, yang paling parah dari bisnis ekstraktif itu bukan hanya dari pengelolaan pertambangan yang benar-benar amburadul, tapi korupsinya juga gila-gilaan. Jadi kalau kita bisa lihat lah bagaimana keterlibatan oligarki ekstraktif itu di momentum-momentum politik, dari pilkada bahkan pilkades sampai pilpres, semua keterlibatan oligarki ekstraktif itu ada. Dan terkait dengan kita kerucutkan lagi ya ke Pulau Obi gitu. Dengan temuan-temuan Galang, dengan adanya konflik sosial masyarakat, dengan adanya deforestasi dan sebagainya, kita nggak perlu sampai ke Gubernur Maluku Utara, tapi Bupati Halmahera Selatan sendiri itu ada action terhadap hal itu. Masalahnya gini bang, kalau Bupati sekarang, bupati sebelumnya atau apa? Mereka nggak punya kewenangan lebih itu untuk membatasi, apalagi menghentikan aktivitas bisnis, karena itu PSN. Berarti wewenang ada di mana? Pemerintahan ada di pusat. Nah kalau kita lihat metode ini kan sebenarnya yang kurang ajar ini kan Jokowi. Dia yang paling kurang ajar. Efek dari semua kekacauan di Indonesia hari ini itu Solo itu, tembok ratapan Solo itu, dia yang paling. Karena PSN ini kan metodenya dia untuk bagaimana mengontrol liga oligarki. Liga oligarki. Udah liga bang sekarang. Saya nggak tahu langsung tertingginya siapa. Berarti ada liga utamanya? Iya, Liga 1, Liga 2. Nah, itu mungkin Liga 1 kan. Nah, tapi secara garis besar kan PSN itu untuk bagaimana membuat pusat itu dapat mengontrol penuh semua aktivitas bisnis besar, bisnis skala besar di daerah-daerah itu untuk langsung dikontrol oleh pusat. Biar mereka dalam aktivitasnya itu semuanya memang diproteksi oleh pusat, entah itu lewat kebijakan, entah itu lewat aparatur, semuanya dikontrol langsung oleh pusat. Daerah nggak punya lagi kewenangan lebih untuk membatasi, apalagi untuk menghentikan. Apalagi kalau cuma setingkat bupati, saya rasa nggak mungkin. Karena kalau kita lihat undang-undang yang lama pun, itu paling banter gubernur yang mengeluarkan izin pertambangan. Tapi sekarang kan bisa pusat ambil alih, ya. Itu ya bang. Oke, sekarang coba Bung Ronald ya. Benar nggak sih ngomongin Bung Galang ya tentang bagaimana mekanisme pertambangan dan peran oligarki dalam pertambangan nasional ini? Ya, sedikit tambahan aja karena Bung Ronald ini biasa pelapor untuk urusan-urusan tambang ini yang dilaporkan pun aparat hukum. Sedikit tambahan lagi pertanyaan ini. Dengan ada kejadian seperti ini, memungkinkan nggak sih, atau menurut pandangan Bung Ronald atau pengetahuan Bung Ronald, apakah ada dari tindakan dari aparat penegak hukum yang berwenang, polisi maupun kejaksaan, apalagi sekarang kan ada tadi ada deforestasi, ini ada Satgas PKH itu apa semua? Apa yang terjadi?
Oke, terima kasih. Ini sebenarnya kasusnya sangat menarik. Ini adalah fenomena umum yang ada di Indonesia pada hari ini. Karena ini adalah kejahatan korporasi yang disupport oleh negara. Jadi fenomena ini kalau mau kita tunjuk aja deh, paling gampang contoh paling besar itu adalah Freeport. Itu aja contoh nyata yang bisa kita lihat bagaimana kemudian negara mensupport secara penuh sampai dengan hari ini dari tahun 67 begitu PMA nomor 1 masuk, ya kita nggak lepas-lepas dari masalah yang kemudian terjadi di sana. Harita ini hanya case kecil yang kalau kita lihat spektrumnya. Mungkin kalau kita lihat skalanya dibandingkan dengan tadi ada Newmont, ada Freeport, kemudian ada pertambangan batu bara yang terjadi, gitu loh. Bahwa ya memang semua ini legalisasi pertama saja dari izin usaha pertambangan, habis itu izin usaha operasinya, kemudian untuk izin kontraktornya, semuanya itu kan melalui izin dari pemerintah. Artinya kan ada asesmen terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemerintah, apakah ini layak atau tidak. Kalau tidak layak kan tidak mungkin dikeluarkan izin. Tapi begitu dikeluarkan izin artinya kan layak. Dan ini yang digunakan oleh korporasi untuk melakukan hal yang mereka anggap perlu mensukseskan apa yang menjadi goals dari perusahaan mereka. Nah, itulah fenomena yang terjadi di mungkin bukan di Indonesia aja, mungkin di dunia daerah-daerah yang paling hasil sumber daya alamnya tinggi, Afrika misalnya yang mineralnya tinggi sama seperti itu. Masyarakatnya dimiskinkan, masyarakatnya dihilangkan hak-haknya, kemudian mereka disingkirkan, kemudian masuk korporasi yang pada awalnya itu adalah masyarakatnya fine aja, baik-baik aja, sosial kehidupan sosialnya berjalan dengan baik, mereka mampu menghasilkan dengan alam mereka hidup dari alam, gitu loh. Tapi atas nama kemudian adanya foreign direct investment yang bisa membawa kemajuan ekonomi bagi daerah, kemudian bagi kemanfaatan bagi sektor penerimaan negara juga, akhirnya itu dimainkan dan itu dilegalkan. Apalagi yang tadi bisa disebutkan bahwa ini maksudnya dengan PSN, proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional artinya itu memang harus disupport dan itu harus terlaksana dengan baik. Karena ini menyangkut tentang investasi yang ada di dalam. Pada zaman itu memang kontrolnya penuh itu ada di Marves. Karena kan LBP pada saat itu diminta untuk menjadi penanggung jawab terhadap semua proyek-proyek strategis nasional. Ya. Jadi ini jelas. Apalagi kalau sudah LBP, directionnya itu lembaga setingkat Kodim, Koramil segala macam itu turun tangan. Apalagi kemudian Polri, gitu. Jadi ya inilah wajah Indonesia hari ini. Terus kita mau ngapain? Kayak saya melaporkan kasus tata kelola pertambangan, kasus penyimpangan pertambangan. Hari ini paling tinggi itu naik penyelidikan. Penyidikan tingkat lanjut itu nggak ada. Buktinya kurang kali. Buktinya kurang. Bukti kita supply. Kemudian sampai akhirnya saya challenge sistem yang ada di negara ini, trias politik ini saya challenge. Semuanya saya laporkan, saya masukkan laporan sampai terakhir kemudian ke Komisi 3 DPR. Dan mereka lihat bahwa ya ini faktanya, gitu loh. Terutama tentang permainan pertambangan ilegal. Yang resmi saja sudah merusak, apalagi yang ilegal, gitu loh. Yang kita bisa lihat hari ini contohnya itu adalah yang terjadi di Sumatera Utara, Sumbar, dan kemudian Aceh. Itu real kok. Dampak ekologi itulah yang kemudian terjadi kepada masyarakat, kepada kehidupan sosial. Tapi kenapa negara kemudian tutup mata? Hanya akhirnya mengejar target pendapatan negara. Yang kalau kita pertanyakan ya atas nama devisa. Yang kita pertanyakan juga adalah apakah benar mereka dapat sesuai dengan apa yang mereka ambil? Enggak juga, gitu loh. Karena contoh kayak IMIP kemarin, ya tadi saya juga sempat ngobrol sama Galang bahwa mereka punya JT sendiri, kok mereka punya port sendiri untuk kemudian mereka lempar supply. Itu tadi informasi saya ngobrol sama Galang. Per minggu mereka bisa keluarkan itu dan itu restricted dan itu tidak boleh ada dokumentasi segala macam. Itu per minggu 20.000 metrik ton
tinggal kita kali aja dalam 1 tahun itu kurang lebih 1 juta metrik ton. Tapi kalau kita baca laporannya itu 1 tahun 240.000 metrik ton. Nguapnya berapa banyak? Negara dapat apa? Dapat kehancuran, kemudian dapat konflik sosial, dapat kemudian kerusakan peradaban. Itu gitu loh. Terus sekarang kita mau melapor nih APH-nya. APH-nya sendiri ada di dalam situ. APH sendiri kemudian harus mendukung, karena bagi mereka yang mereka lihat legalitas mereka mengeluarkan PSN. Ya, mereka harus mensukseskan PSN. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan kejahatan korporasi oligarki yang berkelindan dengan kekuatan politik, kekuasaan. Yang hari ini kalau kemudian kita masyarakatnya nggak segera sadar bahwa kita dipermainkan oleh permainan kong kali kong antara oligarki dan penguasa pada hari ini, ya kita hanya menjadi bahan eksploitasi saja. Alam rusak yang harusnya fine saja, baik-baik saja, kemudian akhirnya terjadi bencana yang disebutkan bencana alam, padahal itu adalah bencana akibat ulah manusianya sendiri. Akhirnya kemudian merusak semua ekosistem yang ada di sekelilingnya. Banjir bandang, kemudian tanah longsor, segala macam. Itu yang terjadi. Terus kita tergopoh-gopoh mengeluarkan bantuan, kemudian kita mengeluarkan dana lagi dari kantong kita, dari APBN kita untuk memperbaiki pasca bencana. How stupid we are. Itulah yang terjadi pada Indonesia hari ini. Jadi itulah logikanya kita memilih pemimpin yang salah, nggak mengerti bagaimana kemudian konsepsi ketatanegaraan, konsepsi bangunan ideologi yang sudah dihasilkan atau kemudian dilahirkan oleh para founding fathers. Kita ini kalau kita bilang kita ini negara sosialisme Indonesia ya, bukan sosialis. Nanti pemahamannya bisa berbeda, sosialisme Indonesia. Tapi kita ini sangat kapitalistik. Yang komunis saja pada hari ini sangat kapitalistik, apalagi kemudian kita yang nggak jelas secara ideologinya. Iya, gitu loh. Yang jelas kita hafalin dari kita masuk sekolah Pancasila, ya kan? Dari sila 1 sampai sila 5. Hari ini bagaimana peninjauan tahan? Ada kemudian APH yang pasang gede-gede spanduk benteng Pancasila, bullshit. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menerapkan Pancasila. Itu realistasnya. Masyarakat yang korban, bangsa ini yang korban, peradaban kita yang jadi korban. Terus kita menutup mata. Hobi salah satu case yang kemudian Harita itu ada PK-nya nggak sih? Nggak ada ya? Smelternya ada ya? Smelternya ada, karena smelter itu paling canggih. Dari nikel kelas rendah, kemudian mereka olah itu menjadi nikel kualitas produk kualitas bagus. Tapi itu masih working process ya, barang setengah jadi. Yang kemudian itu menjadi nikel sulfur dan kobalt sulfur untuk disuplai kepada industri-industri EV, electric vehicle yang sekarang ini ya Cina, gitu loh. Kalau mungkin tadi disampaikan bahwa tunggu itu diinvestasikan oleh Cina, ya iya, karena mereka akan membuka pasar itu ke Jepang dan Korea sebagai produsen mobil listrik juga, ya kan? Kayak tadi disampaikan IRMA itu adalah lembaga audit internasional khusus untuk pertambangan. Dan hari ini satu-satunya pertambangan yang kemudian mendapatkan audit IRMA itu adalah Harita. Harita berarti kan mempunyai vision bahwa dia akan merambah kepada pasar internasional. Akhirnya dia harus lakukan audit itu. Tapi IRMA itu adalah audit yang kemudian dia akan melihat dari sisi lingkungan, ESG-nya sendiri, kemudian kemanfaatan segala macam. Itu all in aspek benar nggak? Harita sebagai tambang ini itu merawat ekosistem dan juga sustainability bagi lingkungan yang ada.
Ya kalau memang faktanya seperti itu kan enggak harusnya. Tapi kalau dia bisa lolos audit Irma, nah itu persoalan. Berarti Ya berarti Irma juga kena tipu, ya kan? Harita ini kan listing di bursa kan, dengan PT-nya itu kan. Keren lagi, apa namanya untuk sign code-nya itu NCKL, nikel. Jadi kalau kita bilang PMA, ada PMA-nya juga sebenarnya, karena ini sudah listing bursa. Kita nggak tahu. Artinya mereka sangat menjaga citra mereka, prospektus mereka, supaya kemudian nilai pasar saham mereka itu bisa tetap stabil, nggak ada isu-isu tuh. Tapi kalau kemudian isu-isu ini kita buka, kita angkat, ya kan? Karena ini adalah realitas, ya nggak mungkin kita tutup-tutupin lagi. Nah, sekarang kalau kita mau lapor ke siapa? Kalau tadi siapa? Masyarakatnya aja kemudian dikebukin di kantor desa, ada polisinya di situ, mau lapor ke siapa? Ya kan? Kemudian aparatur penegak hukumnya mau itu kepolisian, kejaksaan, kemudian dari militer sendiri dilibatkan di situ. Bisa-bisa kemudian ada kriminalisasi yang lapor. Persoalan kan? Jadi terus kita ngapain? Ya masyarakat yang kemudian sadar, kelas menengah yang kemudian sadar, ya kita akan mengorganisir diri. Silakan aja. Kalau bagi saya sih, ya kondisi negara udah acak-adut begini, udah hukum rimba yang terjadi, mau ngapain lagi? Kita mau tunggu kemudian nanti malaikat turun untuk merubah keadaan, nggak mungkin. Kita harus merubah keadaan itu sendiri. Gitu. Ada lagi? saya pikir ya, cuman ada hal menarik tadi, sedikit aja. Galang tadi menyampaikan bahwa sumber-sumbernya ketika Galang membuat tesis ini itu termasuk karyawan Harita. Terhadap karyawan itu sendiri mereka bebas memberikan informasi atau bla bla bla. Disamarkan nggak di tesis ini nama-nama mereka? Saya samarkan bang, saya samarkan. Benar-benar saya lindungi ya saya punya hak dan mereka juga punya hak untuk dilindungi. Dan dosen penguji ataupun pembimbing nggak persoalkan itu karena emang secara peraturannya emang boleh demikian. Saya bisa melindungi identitas mereka karena yang tadi saya juga sadar bahwa mereka bergantung hidup hari ini dari perusahaan dan saya nggak boleh Hak ekonominya tidak boleh diganggu ya. Saya nggak, kalau saya nggak berhak, saya buka itu kan berarti saya bikin mereka dalam posisi yang rentan, posisinya terancam. Apalagi soal sampai diberhentikan. Saya ancamannya cuma sebatas diberhentikan paling kan, atau ada lebih lagi? Ada korban gawang. Misalnya bukan terkait kasus Galang, tapi ketika mereka membocorkan informasi apa gitu, ada 3 bulan lalu lain. 3 bulan lalu itu teman saya, teman baik satu kampung, satu tongkrongan itu kecelakaan kerja bang, meninggal di lindas ekskavator. Tapi nggak ada dokumentasi sama sekali segala macam, cuman ya dokumentasinya cuma udah ditutupi sama kantong jenazah kan, dan sampai dikubur kita nggak lihat jenazahnya kayak gimana. Tapi kan itu tidak terkait dengan penyebaran informasi, atau tidak tahu? Enggak, dia nggak terlibat. Oh, nggak terlibat ya. Jadi ya gitulah Pak. Cuman Berat nggak ngomong kayak iya, karena teman baik juga bang. Karena masih puasa ya beratnya. Udah gak melindungi itu ada kulit. Nah tapi itu bang, karena sangat banyak kejadian-kejadian itu yang bikin karyawan itu sangat merasa terintimidasi. Nah itu yang saya bilang tadi, salah satu dampak paling besar dari tidak adanya serikat buruh yang pejabat-pejabat lokal pun di sana itu nggak bisa menjamin bahwa buruh punya hak untuk berserikat. Mereka dilindungi undang-undang.
Kemudian ketika tidak ada serikat buruh, tidak ada jaminan mereka untuk berjuang, untuk ada dalam posisi yang benar-benar equal dan perusahaan dengan perusahaan untuk menjamin bahwa hak-hak mereka itu bisa dipenuhi. Ketika nggak ada serikat buruh kan, mereka mau minta ke siapa? Sementara kalau kita tahulah, kita baca bahwa nggak ada kapitalis, nggak ada borjuis yang akan memberikan kekuasaan mereka atau kewenangan mereka secara sukarela kepada proletar. Nggak mungkin. Nah, serikat buruh ini kan ada untuk jadi jalan tengah, untuk apa ya, bisa jadi wadah untuk mereka memperjuangkan nasibnya mereka. Kalau nggak ada itu, kita berharap sama siapa? Berharap sama tadi Bang Ronald bilang mau lapor. Sementara aparat melindungi kepentingan korporat atas nama PSN. atas nama PSN. Kita mau lapor ke siapa? Kita mau lapor ke bupati nggak punya kewenangan lebih untuk campur tangan soal itu, karena ini dikontrol langsung oleh pusat, di bawah proteksi negara, dilindungi undang-undang. Undang-undangnya benar, mereka punya legal standing, tapi undang-undang itu lahir untuk mengabdi pada kepentingan oligarki ekstraktif, bukan kepentingan komunitas lokal. Akhirnya masyarakat yang tanggung semua. Setelah tambang selesai, nikel habis, tadi SDGs itu mau jalan kemana lagi? Yang tanggung penderitaan dari ekosida itu masyarakat, bukan perusahaan. Perusahaan udah untung selesai, mereka balik lagi ke asal mereka. Tapi masyarakat yang tanggung semua, lingkungan yang jadi korban, orang-orang yang bergantung hidup tadi mau di ngapain lagi? Tanah udah hancur, laut tercemar, kerusakan ekosistem terjadi. Itu yang makanya di teorinya saya pakai ekosida. Saya nggak lihat lagi itu sebagai Bukan genosida ya? bukan. Itu benar-benar apa? Sistem. Itu equal, genosida dengan ekosida itu. Kalau genosida kita bicara soal pembantaian manusia kan. Nah, ekosida pembantaian terhadap lingkungan dari sistem kapitalisme, dan dalam kasus habitat itu dilindungi negara. Jadi negara juga memiliki sumbangsi yang sangat besar dalam menciptakan kerusakan lingkungan. Itu hobi. Belum lagi di pulau-pulau yang lain, termasuk di pulau-pulau kecil kayak Wawoni, Raja Ampat, Sangihe, dan beberapa wilayah-wilayah yang lain. Dan itu hampir semua di wilayah-wilayah kekayaan sumber daya alamnya sangat besar, terjadi kerusakan lingkungan di mana-mana. Dan kalau kita lihat paling panjangnya di IWIP lah, kita bisa menyaksikan di IWIP itu sampai gatal, air itu udah dekat, bukan lagi just juice bang, air itu udah berminyak, bukan lagi yang cuman kok sekedar kotor atau tercemar limbah lagi. Itu udah benar-benar udah bisa layak mandi pun udah layak sebenarnya. Itu akan terjadi. Oke, mungkin sedikit Bung Erwin ya, sekaligus mungkin closing ya, karena masih dari Bung Erwin karena juga waktu yang lain tuh perutnya udah mulai genosida nih ya. Artinya apa? Gimana sih apa yang dilakukan Kiara terhadap pola-pola model-model tambahan seperti ini terhadap ya memang sudah jelaskan dengan tadi adalah perusahaan ya memang mereka dapat izin untuk menambang, tapi ternyata lingkungan itu rusak, laut rusak, ekosistem rusak, ya kan? Jadi ekologi itu rusak, sehingga misalnya kalau kayak dampak misalnya bagaimana di Aceh, Sumatera Utara, ya kan? Memang di UBI belum ada bencana yang seperti itu ya kan, tapi kan kalau di kedepannya akan ada kan seharusnya kan pemerintah bisa antisipasi itu. Gimana pandangan Bu Erwin konsisten? Iya, kalau dari kami dari Kiara kan terutama memandang kalau persoalannya berkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil laut begitu ya. Itu kan ada putusan MK 10 tahun 2011
10 kalau misalnya yang terkait dengan hak konstitusi nelayan. Salah satunya adalah hak untuk lingkungan laut yang bersih dan sehat. Itu hak yang sebetulnya harusnya dijamin oleh negara. Di luar itu sebetulnya kan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bung Galang serta Bung Ronald itu juga memperlihatkan bahwa sebetulnya ada hak-hak dasar yang tercabut gitu ya, dari warga maupun dari para pekerja tambang sendiri yang kemudian seharusnya itu yang memperkuat mereka untuk kemudian melakukan counter terhadap apa yang berlangsung begitu. Nah, persoalannya adalah kemudian kalau untuk lingkungan itu kan tidak bisa membela diri, karena itulah orang warga di sekitarnya kemudian harus juga membela lingkungan tersebut. Makanya kemudian penting ya tadi seperti yang dibilang Bung Ronald untuk mengorganisir diri, melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya yang kemudian menghancurkan lingkungan. Nah, itu juga sebetulnya kan salah satu amanat dan kemudian kenapa di undang-undang lingkungan misalnya orang tidak bisa dituntut karena mempertahankan lingkungan di wilayah dan itu yang memang harus dilakukan oleh kawan-kawan dari tambang karena kita mau nggak mau seberapa berat itu yang harus kita mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Bung Toras untuk ini berkaitan dengan KSSD ya, atau Koalisi Sipil Masyarakat Tambang ya. Selamatkan tambang ya kan. Kira-kira dengan kondisi tambang-tambang seperti ini, koalisi sipil ini harus ngapain sih? Ya kan? Mau menghimpun demo ya kan? Mau menuntut pemerintah untuk batalkan seluruh iup yang sudah keluar, khususnya iup yang mengganggu. Dan kira-kira buat kasus Harita di Pulau Obi ini gimana? Gitu. Karena presiden kan sebagai sangat nasionalis. Oke, terima kasih. Antek asing. Selalu dia kan benci banget sama antek asing. Terus presiden itu selalu saya ini seorang nasionalis apa ada dengan KSST untuk lapor langsung ke presiden. Kalau lapor ke presiden, kayak bilang, waktu lapor itu lembaganya bukan KSST, pakainya Kosmat soalnya. Nah, kita sudah lapor ke presiden, sampai hari ini bergeming, nggak ada kemudian respon tindak lanjut yang dari laporan kami. Lapornya juga udah lewat orang terdekatnya, lewat Menhan, sama gitu loh. Kemudian ya, makanya maksudnya lewat ke sekne ya untuk laporan presiden. Itu sudah dilakukan bergeming. Jadi artinya laporan masyarakat ini itu udahlah angin lalu aja. Nggak ada kemudian itu menjadi concern dari pemerintahan yang mengatakan bahwa berpihak pada rakyat, kemudian mendengarkan suara keluhan rakyat, itu nggak ada gitu. Jadi kalau tadi kalau ditanyakan ke asisten mau ngapain ya, kita organisasi diri sama-sama, itu aja. Karena apa? Karena kalau kita mau mencari orang yang masih berpikiran waras pada hari ini sesuai dengan konteks Indonesiaan, itu saya rasa agak sulit. Kenapa? Karena ini kan soal mindset, gitu loh. Pelaku-pelaku usaha pertambangan itu, bukan pelaku ya, usaha pertambangan itu, mindset mereka itu kan adalah bagaimana modal yang mereka keluarkan itu mereka bisa eksploitasi dan mendapatkan untung sebesar-besar demi kepentingan kantong mereka, kelompok mereka, kepentingan kemudian elektronik yang bisa mereka rangkul. Nggak ada kepentingan rakyat. Kalau dikira mereka ada kepentingan rakyat, hari ini ceritanya nggak begini. Nggak ada kasus Harita, nggak ada kasus Freeport, nggak ada kasus Mimon dan lain-lain sebagainya. Nggak ada. Tapi kalau kemudian ceritanya hari ini adalah membawa kehancuran, ya kan, membawa kemudaratan bagi masyarakat, yang nggak ada kata lain selain kemudian lawan. Itu aja, gitu kan? Iya, apalagi mau diam ditindas atau bangkit melawan, itu kan pilihannya.
Karena kalau enggak, kita berharap kemudian sama aparatur penegak hukumnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka acuannya itu bukan undang-undang, acuannya bukan doktrin-doktrin yang mereka dapatkan semasa pendidikan, bukan itu. Komando dari atas, komando bilangnya ke kiri ya ke kiri, bilangnya ke kanan ya ke kanan. Lalu jangan proses. Udah, that's it. Mau lapornya itu ke Kejaksaan Agung kek, mau ke Coklat kek, mau ke Blunder kek, mau kemana kek, sama aja. Kalian akan menemukan jalan buntu, tembok terjal. Daripada kalian kehilangan harapan, ya saya yang udah melakukan saya sampaikan aja pada hari ini. Hanya organisasi yang diri rakyat yang kemudian bergerak bersama-sama itu. Kalau enggak ya tunggu aja nanti kejadian kayak Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara yang hari ini, khususnya pada daerah-daerah tambang. Sebenarnya Obi kan juga udah mengalami kan banjir bandang segala macam kan? Oh sudah. Gitu loh. Jadi saya belum menemukan opsi lain kecuali kemudian besok Tuhan turun yang langsung mengadili pelaku-pelaku itu ya baru tuh. Begini tuh bunyi. Baik, terima kasih. Sekarang jamnya sudah sudah mendekat. Saya pikir diskusi sudah kita bisa akhiri sekarang. Terima kasih Bung Galang atas tesisnya. Atau Bung Galang juga mau closing? Silakan. Apa PMI mau turun? Mungkin bukan PMI karena ya saya harus terbuka aja. PMI yang sekarang nggak bisa terlalu diharapkan, tapi kemungkinan untuk aksi ada untuk lanjut ini karena ya itu tadi saya bilang tugas saya sebagai intelektual ya menulis menghasilkan satu produk ilmiah tugas, tapi di samping itu saya juga bagian dari kawan-kawan yang masih ada di gerakan hari ini yang masih di jalan, dan ini bukan diskusi bedah tesis terakhir karena selanjutnya mungkin bisa terjadi juga dan kemungkinan ada respon lanjutan yang berupa aksi, maksudnya aksi nyata dari para kawan-kawan untuk mendesak Harita untuk aktivitas Harita itu diberhentikan, kalau enggak ada tuntutan-tuntutan yang lebih masif lagi daripada kawan-kawan, karena ya banyak juga kawan-kawan yang udah hubungi saya terkait konsolidasi untuk, karena kan selama ini mereka juga belum punya data yang terlalu intens kan untuk bisa gulung Harita gitu loh. Nah, siap memberikan data-data ini ke kawan-kawan itu. Kalau mau bertarung ya ayo, kalau saya siap aja, tapi maksudku yaitu kemungkinan yang akan terjadi, tapi secara garis besar saya ingin bilang bahwa aktivitas pertambangan yang semacam ini harusnya dihentikan oleh negara, karena ini makin memperpanjang kerusakan, memperpanjang kemiskinan, menyakiti masyarakat itu yang di lingkar tambang. Nah, itu yang saya garis bawahi dan benar-benar saya tekankan lah. Jadi kalau misalkan kawan-kawan yang mungkin BPD Kemenri lah yang nanti akan BPD Kemenri tugasnya itu. BPD DKI nanti aksi lanjutannya itu tergantung Kemenri aja. Oke. Kalau ini saya percaya lah Bang. Atur aja, saya siap memberikan data itu secara sukarela. Baik, mantap. Terima kasih. Kita udah kurang lebih 1 jam ya berdiskusi dan rasanya sudah detail apa yang disampaikan tadi oleh Bung Galang, Bung Erwin maupun Bung Ronald, itu semua buka mata. Ini banyak teman-teman dari jaringan-jaringan aksi maupun jaringan aktivis di Jakarta maupun Bandung yang kebetulan ada di tempat ini maupun yang menonton siaran live kita.
Terima kasih banyak Bung Lala, Bung Erwin, dan Bung Ronald. Kita tutup diskusi kali ini. Kebetulan kita sudah mau buka puasa ya. Kita tutup diskusi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tambah dikit. Mulai setelah ini 99 orang dan pernah masuk 1.200. Jadi Bung Donald siap-siap dicari lah.